Selamat malam saudari-saudari semuanya. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita bersedia hati. Amin. Kita membuka pujian kita setiap hari puji Tuhan. Kita menyanyikan bahasa Mandarin dan bahasa Indonesia. Tian tian 感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心酸，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。Setiap hari puji syukur dan sukacita, beritahu Yesus saat susah gundah gulana. Serahkan Tuhan segala beban dan jeli lelah. Setiap hari menyanyi dan puji namanya. 所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主，天天赞美主。Mari kita berdoa. Tuhan kami yang di surga, puji syukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah yang Kau curahkan bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami kembali ya Tuhan, biarpun kami tidak dapat berkumpul bersama di gereja, namun Engkau Tuhan tetap memimpin kami di dalam beribadah. Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak. Tuhan, Engkau tahu pada masa-masa ini pandemi COVID-19, ya Tuhan, biarlah Engkau menolong, biarlah semuanya cepat berlalu. Tuhan, Engkau juga pimpin di mana ibu-ibu berada, Engkau berkati, Engkau sertai. Tuhan, Engkaulah yang memberikan stamina dan baik bagi kami. Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji dan termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan memuji Tuhan lagi. Chu Hoa Peng An. Chu Hoa Peng An, Chu Hoa Peng An, Wai Ya Sa Jin Tiao Wa, Hoa Peng An, Chu Hoa Peng An, Chu Hoa Peng An, Wai Ya Sa Jin Tiao Wa, Hoa Peng An, Wai Sim U Peng An, Wai Sim U Peng An, 因为耶稣今天我和我平安，我心无平安，我心无平安，因为耶稣今天我和我平安，主和我平安，主和我平安，我耶稣今天我和我
ya so jin thia wa ho wa peng an sim u peng an wai sim u peng an in we ya so jin thia wa ho wa peng an wai sim u peng an wai sim u peng an in we ya so jin thia wa ho wa peng an sim u peng an wai sim u peng an in we ya so jin thia wa ho wa peng an wai sim u peng an wai sim u peng an in we ya so wa ho wa peng an. Kita membuka Alkitab kita Mazmur pasal 62 ayat 2 sampai 3 dan 6 sampai 9. Mazmur 62 ayat 2 sampai 3 dan 6 sampai 9. Kita membacanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat pelindunganku ialah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat pelindungan kita. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Ching ting ting. Ching ching ting, 我要轻轻听，我要侧耳听我主声音。轻轻听，我要轻轻听，我的牧人认得我声音。你是大牧者，生命的主宰，我一生只听随主声音。你是大牧者，生命的主宰，我的恩人都有这声音。Dengarlah, dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kita mendengarkan renungan dari Chantau Nova. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti sehat. Karena kenapa? Karena Kristus sudah bangkit untuk kita dan kita sudah memperoleh jaminan hidup yang kekal. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini kita akan
merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya undang ibu-ibu untuk berdoa di rumah masing-masing terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan bersukacita ya Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu atas kuasa kebangkitan darah-Mu yang kudus. Kami boleh memperoleh hidup kekal dan saat ini ya Tuhan, oleh sebab itu kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu untuk membekali hidup kami supaya kami hidup selalu dalam tuntunan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan urapi dalam nama Yesus, amin. Ibu-ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 8 dan 9. Deborah dan Barak. Demikian firman Tuhan. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kita mau belajar dari seorang yang bernama Deborah. Dia adalah satu tokoh dalam perjanjian lama, orang perempuan yang gagah dan perkasa yang terkenal. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, sebelumnya kita mau tahu dulu bahwa di sepanjang sejarah dalam dunia ini, terkadang kaum wanita itu dianggap lemah. Mengapa? Karena perempuan itu ditempatkan dalam tatanan masyarakat pada waktu itu, masyarakat atau orang Yahudi. Ketika pada zaman Yesus, kaum wanita ini dinomorduakan, ya, kaum marginal. Jadi wanita ini menurut mereka sangat lemah. Dan di dalam sejarah kedudukannya bahwa laki-laki itu selalu dianggap tinggi daripada kaum perempuan. Nah, ibu-ibu ini berkati oleh Tuhan, jika kita telusuri lebih jauh ada banyak sejarah mencatat bahwa hampir semua di setiap priorisasi zaman bahwa memang perempuan itu terkenal dengan yang namanya kelemahan. Nah, ada bukti-bukti, misalnya bukti fisik, perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Nah, asumsi-asumsi ini sudah tertanam oleh setiap orang. Nah, sepanjang sejarah mencatat bahwa faktor yang menyebabkan hal ini misalnya adat budaya, kepercayaan, agama, dan lain-lainnya. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa kedatangan juru selamat yaitu Yesus Kristus, maka Yesus Kristus mengangkat martabat kaum wanita. Dia tidak memperlakukan wanita itu dinomorduakan, artinya sama. Nah, dan Yesus mengangkat martabat kaum wanita. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita jangan merasa lemah dan merasa tidak mampu. Karena kenapa? Deborah pun dia wanita, tetapi Tuhan memakai dia. Dia menjadi seorang nabi, dia menjadi seorang hakim pada waktu itu untuk memimpin bangsa Israel. Nah, si Deborah pun mempunyai suami. Suaminya itu Lapidot. Nah, siapa-siapa saja sih tokoh-tokoh perjanjian lama yang kaum wanita yang ikut berperan dalam melayani Tuhan, bahkan kaum wanita walaupun dianggap dinomorduakan tetapi tetap eksis. Siapa saja sih? Ruth yang terkenal dengan setia, kemudian Esther yang terkenal dengan berani, Hana yang dikenal dengan seorang doa syafaat, bahkan Abigail yang dikenal sebagai seorang yang bijaksana. Nah, ibu-ibu ini berkata ternyata wanita itu sangat kuat, walaupun sebenarnya asumsi-asumsi di sepanjang sejarah bahwa kaum wanita itu dinomorduakan. Nah, tetapi
Yesus Kristus sudah bangkit dan Yesus Kristus sudah mengangkat martabat kita sebagai seorang wanita, bahwa wanita itu sebenarnya kuat. Karena kenapa? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Artinya kalau begitu dia jadi seorang penolong. Jadi seorang penolong itu dia lebih kuat daripada yang ditolongnya. Jadi ibu-ibu, selama ini siapa bilang bahwa kaum wanita itu lemah? Siapa bilang bahwa kaum wanita itu rendah dan tak berharga? Karena kenapa kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, maka tema kita pada malam hari ini adalah menjadi wanita yang kuat. Nah, menjadi wanita yang kuat itu yang seperti apa sih? Mari kita belajar dari Deborah. Sikap yang seperti apa yang dimiliki seorang Deborah? Ya, bukan berarti kita benar-benar sama seperti Deborah, tidak akan mungkin. Tetapi kita mau meneladani sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Deborah, ya, menjadi wanita yang kuat. Yang seperti apa? Nah, apakah yang dimaksud dengan menjadi wanita kuat ini? Apakah kamu ketika kamu memiliki fisik yang cantik, kamu sudah dikatakan hebat dan kuat? Apakah ketika kamu memiliki uang yang banyak? Apakah kamu pintar berbicara dan menasihati, itu disebut kamu kuat? Atau kamu mampu melakukan segala pekerjaan, itu yang disebut dengan kamu kuat? Karena kamu dalam 1 jam itu biasanya ibu-ibu itu bisa mengerjakan 5 pekerjaan. Nyuci piring misalnya, masak, ngepel, jemur baju dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dalam 1 jam. Apakah dengan begitu yang dimaksud dengan kamu hebat dan kuat? Tidak, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Jangan salah menggunakan. Tokoh Alkitab Perjanjian Lama, Deborah, dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang dilakukannya itu adalah, mengapa dia menjadi wanita yang kuat? Kita harus tahu apa yang menguatkan si Deborah ini. Nah, ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, menjadi wanita yang kuat itu yang pertama, hal-hal atau prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang ibu yang tangguh dan kuat. Yang pertama itu adalah bijaksana dalam menyikapi masalah dan persoalan keluarga. Nah, ibu-ibu yang sudah berkeluarga berbeda dengan saya yang masih single, saya juga masih belajar bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ibu yang baik, menjadi istri yang baik dan bijaksana. Dalam rumah tangga tentunya ada banyak problem-problem atau masalah yang kita hadapi, entah itu dengan anak, dengan suami, dan lain sebagainya. Tetapi bijaksana dalam menyikapi masalah, seperti pada waktu itu Deborah ketika dia dipercayakan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel, tentunya itu sekelompok bangsa yang besar. Nah, kalau ibu-ibu cuma di rumah itu hanya sedikit orang-orang yang ada di rumah, tetapi Deborah sangat besar tanggung jawabnya. Tetapi dia melakukan tugas itu dengan tuntas karena Deborah pantang menyerah. Ketika dia dipilih oleh Allah, dia menjadi hakim bagi bangsa Israel, dia tetap melakukan tugasnya dengan seutuhnya. Dalam setiap persoalan tentunya ada, sebagai seorang pemimpin dia lemah, dia tidak berdaya, tetapi dia bijaksana dalam menyikapi masalah. Begitu juga ibu-ibu saat ini, apalagi sekarang kan kita kondisi sekarang kan semua aktivitas itu kita lakukan dalam rumah, tentunya sangat pusing sekali. Saya merasakan itu ibu-ibu, karena saya juga seorang wanita, jadi pastinya seorang ibu itu setiap hari pasti memikirkan menu apa yang harus dimasak hari ini, apa yang harus dimakan, dan pagi, siang, sore. Nah, itu terus menerus, bahkan yang lain memikirkan keuangan juga. Nah, ibu-ibu tetap bijaksana dalam menyikapi hal ini. Kenapa? Karena kita seorang ibu. Jadi seorang ibu itu adalah seorang yang bijaksana dalam menandani seisi rumahnya. Tanpa seorang ibu, maka rumah itu tidak terdandani. Karena kenapa? Jadi ibu itu adalah panutan sebagai seorang istri dan sebagai anak. Pastinya tentunya dia selalu melihat tindakan yang dilakukan oleh ibunya. Yang kedua, mandiri, tidak bergantung kepada suami. Kenapa? Deborah tidak bergantung dia kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang dia hanya fokuskan yaitu adalah dia bergantung kepada Tuhan.
Dia menjadi tiang doa ya, seperti Hana. Bahkan dia melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ibu-ibu, kalau kita bergantung terus-menerus sama orang, misalnya bergantung terus sama suami, apa-apa yang dilakukan suami dan ini itu, maka ketika suatu kelak suami kita tidak ada, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu, jadilah ibu yang mandiri, yang tidak bergantung kepada siapapun. Bukan berarti yang lain kita tidak membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan, tetapi kita wanita kuat, kita mampu. Maka oleh sebab itu, bergantunglah kepada Tuhan dalam setiap kehidupanmu, maka kamu akan kuat dan tangguh dan menjadi seorang wanita yang mandiri. Nah, ibu, yang ketiga, bertanggung jawab dalam tugas dan peran sebagai seorang ibu atau wanita. Tidak melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya, ya, seperti Deborah pada waktu itu. Dia bertanggung jawab atas masyarakat Yahudi dalam sosial, politik, dan budaya. Dia bertanggung jawab. Nah, sebab itu ibu juga pasti bertanggung jawab atas keluarga yang ada, yang sedang dihadapi saat ini. Tuhan memakai kita untuk menjadi seorang ibu yang lemah lembut, bertanggung jawab. Lemah lembut di sini bukan lemah lembut yang tak berdaya ya, seperti orang yang kurang makan, bukan seperti itu. Tetapi lemah lembut di sini adalah lemah lembut bijaksana. Itu dia bertanggung jawab dan tegas dalam hal yang tidak baik. Tentunya kita semua pasti sudah melakukan itu. Dan biasanya ibu itu bertanggung jawab, rajin, tak kenal lelah ya, melakukan sesuatu itu. Misalnya menghadapi anak-anak di rumah sekarang pasti stres, tapi Tuhan akan memampukan. Malam hari ini biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita menjadi wanita yang kuat seperti Deborah, bijaksana dalam menyikapi masalah persoalan rumah tangga, mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, bergantunglah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, bertanggung jawablah dengan tugas dan tanggung jawab yang kita hadapi. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita senantiasa untuk menjadi wanita yang kuat dan tangguh seperti Deborah ya. Kita belum belajar untuk menjadi Deborah zaman sekarang. Nah, ibu-ibu silakan melakukan ini, semoga berhasil. Dan satu hal lagi yang perlu kita tahu, lakukanlah dengan kerendahan hati. Demikian firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman malam hari ini. Kami bersyukur, biarlah kami terus menjadi seorang ibu yang kuat, tangguh, dan menjadi seorang pendoa syafaat bagi keluarga kami. Urapi keluarga kami masing-masing Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita doa penutup kita, 祝祷我们来祷告，祝祷我们在天上的父，愿人都众不得名为圣，愿不得国降临，愿不得旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的银色，今日是给我们，免我们的债，如同我们免有人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全舍不得，直到永远。阿明。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita saat teduh, Tuhan memberkati.